Oke, assalamualaikum Dek. Ini video ini itu untuk materi yang hari Rabu kemarin ya, sempat kakak delay karena kurang sehat itu. Jadi ini video untuk pertemuan hari Rabu kemarin ya, tanggal 7 Oktober. Oke, jadi di sini kakak ingin memperdalam materi tentang bab relasi dan fungsi untuk soal yang lebih beragam dan lebih dimodif, terus tingkat kesulitannya juga lebih tinggi dari biasanya. Karena soal-soal yang kemarin kakak anggap Rara udah bisa ya, karena tugas yang kemarin kakak kasih 25 soal itu untuk yang Rara kerjakan semuanya itu sudah benar, alhamdulillah ya Dek ya. Nanti diulang-ulang lagi materinya ya. Nah, di sini soal yang pertama itu gini, dia ngasih diagram Kartesius lengkap dengan titik-titiknya. Kemudian dia tanya HPB dari grafik Kartesius berikut berapa. Nah, jadi kemampuan yang diuji di soal nomor 1 ini adalah siswa harus mampu untuk membaca titik koordinat pada diagram Kartesius. Nah, yang pertama ada titik ini. Titik ini didekatkan. Nah, titik ini itu ada di koordinat berapa? Cara baca koordinat adalah X, Y. Berarti titik yang pertama ini adalah koordinat 1,2. Jadi di sini kakak tulis HPB-nya 1,2. Kemudian titik kedua yang mana? Titik kedua kita lihat 1, 2, 3-nya itu dari X-nya deh ya. Dari kita lihat urutan titiknya itu dari X-nya. Ini 1 tadi, 1,2. Yang kedua ini 2,3 titiknya yang ini ya. Jadi di sini kakak tulis 2,3. Kemudian yang ketiga ini ada titik koordinat ini itu 3,1. Di sini kakak tulis 3,1. Kemudian yang keempat ada titik 4,4. X-nya 4, Y-nya 4 ya. Jadi di sini 4,4. Dan terakhir ada titik berapa? 5,2. Jadi inilah HPB atau himpunan pasangan berurutan dari diagram Kartesius tersebut. Oke. Nah, kemudian soal nomor 2, jika NA ini artinya jumlah anggota himpunan A ada 6 dan jumlah anggota himpunan B ada 18, maka berapakah jumlah anggota himpunan B? Maksudnya jumlah anggota himpunan A ada 6, jumlah anggota himpunan A kali B ada 18, maka berapakah jumlah himpunan B? Maka kita tahu perkalian artinya apa? Untuk himpunan di sini A dikali B, maka untuk mencari NB-nya sama dengan N A kali B dibagi dengan NA. N ini menyatakan jumlah anggota dalam himpunan tersebut. Maka yang dia tanyakan NB berarti NA kali B-nya 18 dibagi NA-nya berapa? 6. Berarti NB-nya adalah 3. Jadi artinya cara bacanya ini anggota himpunan B itu ada 3 anggota. Kemudian nomor 3, nah di sini siswa diminta untuk mampu membaca kalimat matematika. Ini namanya kalimat matematika, Dek. Jadi kalau dia tertulis kayak gini, kayak nomor 1 himpunan dari grafik. Nah, itu kan pakai pakai tulisan kata, maksudnya abjad kayak gitu kan Dek, biasa di bahasa Indonesia ada. Tapi kalau ini tuh kan semua simbol. Nah, ini artinya kalimat matematika. Jadi di soal nomor 3 ini siswa diminta untuk mampu membaca kalimat matematika yang ada di soal. Nah, di sini dia bilang P sama dengan X, di mana X lebih dari 10 dan kurang dari 20 dan X itu merupakan bilangan prima. Nah, maka kita harus tahu anggota himpunan P ini apa aja sih? Dia bilang kayak gini. Dia bilang kan gini, X itu di antara 10 sampai 20. Kalau tidak ada tanda sama dengannya di sini, maka bacanya adalah di antara. X di antara 10 dan 20. Tapi kalau ada sama dengannya di sini, di bawahnya ini ada sama dengannya seperti ini, maka itu bacanya X dari 10 sampai 20. Oke? Perhatikan bedanya di antara. Kalau tidak ada sama dengannya maka di antara 10 sampai 20. Tapi kalau ada sama dengannya seperti ini, cara bacanya
dari 10 sampai 20. Oke. Nah, kalau di antara maka angka 10 dan 20-nya nggak masuk. Berarti di atasnya 10 apa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kenapa dari 11? Karena 10-nya nggak usah masuk. Kenapa sampai 19 aja? Karena 20-nya juga nggak masuk. Kalau ada tanda sama dengannya nanti, maka di sini 10-nya masuk dan 20-nya juga masuk. Kemudian dia bilang X itu adalah anggota bilangan prima. Dari sini yang merupakan anggota bilangan prima yang mana? 11, 13, 17, dan 19. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka selain satu dan dirinya sendiri. Kalau 12 kan bisa dibagi 6, 14 bisa dibagi 2, 15 bisa dibagi 3, dan seterusnya. Tapi yang prima di sini adalah 11, 13, 17, dan 19. Maka kakak bisa tuliskan himpunan P itu anggotanya adalah 11, 13, 17, dan 19. Kemudian dia tanya yang diketahui lagi NP kali Q. NP kali Q adalah 20 anggota. Maka anggota himpunan Q berapa? Berarti di sini Q-nya nggak diketahui, Dek. Q-nya nggak diketahui anggotanya. Tapi NP kan kita ketahui ya. NP atau anggota himpunan P ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. 4 anggota. Kemudian diketahui lagi NP kali Q sama dengan 20. Maka untuk mengetahui NQ sama seperti soal nomor 2 tadi. NP kali Q dibagi dengan NP. Maka di sini jumlah anggota himpunan Q-nya sama dengan 20 dibagi NP-nya berapa? 4. Maka jawabannya adalah 5 anggota. Oke. Jadi soal nomor 2 dan 3 itu yang ditanya sama tapi yang diketahuinya berbeda. Di sini lebih sulit karena kita harus mampu membaca kalimat matematikanya. Oke. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, Dek. Soal berikutnya, soal keempat. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan dari fungsi himpunan A ke himpunan B. Maka tentukan domain dan range-nya. Domain adalah daerah asal dan range adalah daerah hasil. Maka kita lihat daerah asalnya adalah himpunan A. Berarti domainnya di sini apa? Domainnya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Kemudian yang terisi dengan garis atau panah itu adalah daerah hasil. Maka di sini range-nya berapa? Yang hanya memiliki pasangan di himpunan B. Himpunan B yang ada pasangannya cuma B dan C, sementara A dan D-nya tidak. Maka himpunan range-nya atau daerah hasilnya adalah B dan C saja. B dan C. Oke. Kemudian nomor 5. Diketahui daerah asal fungsi f adalah x, yaitu 3x dikurang 1. Dan daerah asalnya adalah x, di mana x kurang dari 5 dan x bilangan asli. Sekarang kita ingat lagi bilangan asli itu apa, Dek? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi bilangan asli itu nggak boleh negatif. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian dia minta daerah asalnya itu adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Maka kalau kakak simbolkan di sini himpunan A, maka yang termasuk anggota himpunan A bilangan asli dan kurang dari 5 hanya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ini bilangan asli semua, tapi dia sudah batasi kurang dari 5 aja. Jadi anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia minta daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi, maka di sini dia sudah bilang kalau X rumusnya 3X kurang 1, maka X yang pertama kita ganti 1, Dek. X yang pertama kita ganti 1, maka kita masukkan ke sini 3X kurang 1, hasilnya berapa?
X yang ini diganti dengan angka 1. Jadi 3 kali 1 dikurang 1. Hasilnya berapa? 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Kemudian X diganti lagi dengan 2. X diganti dengan 2. Maka dapatnya berapa? 3X dikurang 1. Hasilnya X yang di sini diganti 2. 3 kali 2 dikurang 1. Hasilnya 3 kali 2, 6 dikurang 1, 5. Dan seterusnya 3 dan 4 juga seperti itu. 3 maka 3X dikurang 1 sama dengan 3 kali 3 dikurang 1. 3 kali 3 9 dikurang 1 8. Dan X sama dengan 4, maka 3X dikurang 1 hasilnya adalah 3 dikali 4 dikurang 1. 12 kurang 1 yaitu 11. Maka kita fokus ke pertanyaannya. Daerah hasil adalah range. Maka range sama dengan 2, 5, 8, dan 11. 2, 5, 8, dan 11. Oke. Nah, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya di sini soal nomor 6, Dek. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan X tambah 2 jika X itu bilangan ganjil. Dan X adalah X pangkat 2 dikurang 1 jika X itu bilangan genap. Artinya di sini X tambah 2 dan X kuadrat kurang 1 itu merupakan rumus yang dia berikan. Ditentukan dari soalnya. Jadi masing-masing soal rumusnya beda, tergantung soalnya minta rumusnya seperti apa. Nah, di sini dia minta rumusnya itu X tambah 2 kalau kita ambil X-nya itu bilangan ganjil. Sementara X pangkat 2 dikurang 1 itu berlaku untuk X bilangan genap. Nah, sekarang kita bedakan dulu bilangan ganjil itu berapa sih? Bilangan ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap itu berapa? Bilangan genap itu dari 0 bisa sebetulnya. 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Dia bilang kalau ganjil pakai rumus X tambah 2. Kalau genap pakai rumus X kuadrat kurang 1. Dia berikan pernyataan seperti berikut. Kita hanya diminta mengecek mana dari 4 kalimat ini yang benar dan mana yang salah. Yang pertama dia bilang bayangan X sama dengan 3 adalah 5. Benar nggak? X sama dengan 3. 3 ini ganjil. Maka kita harus pakai rumus yang mana, Dek? Ganjil itu harus pakai rumus yang X tambah 2. Maka di sini pakai X tambah 2. Berapa hasilnya? X-nya diganti 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dia bilang kalau X-nya 3 maka bayangannya menjadi 5. Benar nggak? Ternyata benar. Maka pernyataan yang A itu benar. Kemudian yang B, yang A. Yang B itu bayangan X sama dengan 4 adalah 15. Kita lihat X sama dengan 4 itu apa? 4 ini ganjil atau genap? 4 itu adalah genap. Maka harus pakai rumus yang genap. Rumus genap di soal ini adalah X kuadrat dikurang 1. Maka di sini kakak tulis X kuadrat kurang 1 sama dengan X-nya di sini diganti 4. 4 pangkat 2 kurang 1, Dek. 4 pangkat 2 16 ya, bukan 8. 4 pangkat 2 16 dikurang 1 berarti 15. Dia bilang kalau X-nya 4 maka bayangannya adalah 15. Nih, kalau X-nya 4 bayangannya adalah 15. Ternyata benar. Nih, benar ya. Kemudian kita cek lagi yang C. Nilai dari F1 adalah 3. Nah, itu sebenarnya sama, Dek, kayak A dan B. Cuman dia langsung menuliskan seperti ini. Ini dia bilang kalau misalnya X-nya diganti 1 maka hasilnya harus 3. Kita lihat 1 ini ganjil, berarti pakai rumus ganjil yaitu X tambah 2. Kita lihat X tambah 2. Satunya diganti X-nya diganti 1, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Dia bilang di sini nilai F1 adalah 3. Benar nggak kita dapat 3? Ternyata benar. Yang terakhir yang D kita cek. Nilai F0. F0 dia bilang nilainya harus 0. 0 ini kakak tadi bilang apa? 0 itu bisa masuk di genap. Maka kita pakai rumus genap. Rumus genap adalah X kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1. Maka X-nya diganti 0. 0 pangkat 2 dikurang 1. 0 pangkat 2 tetap 0. 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Sedangkan di sini dia bilang
Nilai dari F0 hasilnya adalah 0, padahal kita tes hasilnya negatif 1. Berarti pernyataan yang D ini adalah salah. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan berapa? Yang benar hanya A, B, dan C. Oke? Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Pada pemetaan pada pemetaan fungsi X, rumusnya adalah X kuadrat tambah 2X dikurang 2. Maka bayangan dari 2 itu berapa? Ya udah, kita tulis aja kayak gini. F2, karena dia minta bayangan dari angka 2. Kemudian bayangannya kita cari dari rumus yang dia berikan. Rumus yang dia berikan adalah X kuadrat tambah 2X dikurang 2. Maka F2 sama dengan X-nya ini diganti dengan angka 2. Jadi 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4 dikurang 2. 4 tambah 4, 8 kurang 2 sama dengan 6. Jadi bayangan dari 2 dengan rumus ini adalah 6. Oke? Jadi kalau dia bilang bayangan, berarti Rara gantikan aja nanti nilai X-nya seperti yang dia minta, masukkan ke rumus yang dia tulis dalam soalnya. Oke? Kemudian nomor berikutnya lagi. Nomor 8. Diketahui fungsi f dengan x menuju 2x dalam kurung x dikurang 3. Maka nilai dari F5 berapa? Oh ya, mudah ya Dek ya. Berarti F5, X-nya diganti 5, rumusnya seperti yang sudah dia tuliskan. Nomornya nanya. Rumusnya seperti yang sudah dituliskan dalam soal, yaitu 2X dalam kurung X dikurang 3. X-nya di sini diganti dengan 5. Maka 2 dikali 5 dalam kurung 5 dikurang 3. 2 kali 5, 10. 5 kurang 3 sama dengan 2. 10 kali 2 sama dengan 20. Maka nilai dari F5 dari rumus tersebut adalah 20, seperti itu. Atau bahasa lainnya gampang. Bahasa lainnya adalah bayangan. Soal ini gampang ya Dek, tinggal siswa mampu atau enggak, maksudnya langsung bisa paham atau enggak yang diminta di soal itu apa. Karena soal itu ada yang langsung menyebutkan F5, ada yang bilang bayangan kayak gitu, padahal yang dia tanyakan itu sama. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3. Jika peta dari P adalah 5, maka nilai P berapa? Oke, nah ini sedikit lebih rumit lagi soalnya. Dia sudah ngasih rumus, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 3. Kemudian dia bilang, jika peta dari P adalah 5, artinya ketika kita masukkan P itu nanti sebuah angka yang kita disuruh nebak, disuruh nyari nilai P-nya berapa. Dia bilang kalau kita masukkan rumus P, angka P, maka X-nya ini diganti dengan P. 2 dikali P dikurang 3. Dan dia bilang kalau diganti P maka hasilnya adalah 5. Maka di sini kita tulis sama dengan 5. 2 dikali P hasilnya berapa? 2 kali P 2P Dek. 2P dikurang 3 sama dengan 5. Kita disuruh nyari nilai P-nya nih. Maka nilai dari P berapa? Maka selain P kita pindahkan ke ruas satunya. Negatif 3 kita pindahkan ke sini. Jadi berapa? 5. Negatif 3 pindah jadi positif 3. Maka 2P sama dengan 8. P sama dengan 2 kali P kali pindah jadi bagi 8 bagi 2. P sama dengan 4. Maka kita dapat nilai P-nya adalah 4. Oke? Mudah ya. Kemudian mana lagi? Nomor 10. Berapa soal banyaknya? Sebuah fungsi fx sama dengan mx dikurang 3. Memetakan 2 ke 1. Peta dari 4 adalah berapa? Nah, berarti maksudnya dia gini. Kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan mx dikurang 3. Maka memetakan 2 ke 1. Artinya dia bilang kalau misalnya
X-nya kita ganti 2, ini kan ada dia bilang 2 ke 1. Kalau X-nya di sini kita ganti 2. Kalau X-nya di sini kita ganti 2, maka nanti akan menghasilkan angka 1. Maka X-nya kakak ganti 2 nih, Dek. Tulis lagi rumusnya. Maka dia bilang kalau diganti 2 hasilnya pasti 1. Kita tes benar atau enggak. X-nya 2, maka X yang di sini diganti dengan 2. M dikali 2 dikurang 3 sama dengan 1. Maka M kali 2, 2M. 2M dikurang 3 sama dengan 1. Pertama kita harus dapat M-nya dulu. Maka selain M, kita pindahkan ke sebelah sini. 2M sama dengan 1, negatif 3 pindah jadi positif 3. Jadi 2M sama dengan 4. M sama dengan ini kali, pindah jadi bagi. 4 dibagi 2. Maka M-nya sama dengan 2 nih, Dek. Kita dapat M sama dengan 2 ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Tadi kan itu dia kasih rumus gini. Fx sama dengan Mx dikurang 3. M-nya kita ganti 2 di sini nih. Karena kita udah dapat nilai M-nya. Jadi M-nya kakak ganti 2, maka jadi 2X dikurang 3. Kemudian dia tanya apa? Peta dari 4. Maka X-nya diganti 4. F4 hasilnya berapa? X ini diganti 4. Jadi 2 kali 4 dikurang 3. Maka F4 sama dengan 2 kali 4, 8. Kurang 3. 8 kurang 3, 5. Jadi peta dari 4 adalah 5. Tuh, Rara perhatikan nggak sih sebenarnya dari soal-soal sebelumnya itu dari nomor berapa tadi ya? 7, 8, 9, 10 kayaknya semuanya itu sama yang ditanya sama soalnya. Tapi bahasanya beda-beda. Ada yang minta bayangan, ada yang langsung dia tuliskan F5 itu hasilnya berapa, ada yang harus dicari nilai P-nya dulu atau nilai M-nya dulu. Kemudian ada yang bahasanya seperti ini, memetakan 2 ke 1. Nah itu sebenarnya maksudnya sama ya. Memetakan 2 ke 1 artinya X-nya diganti 2 dan hasilnya harus 1. Maka kita bisa temukan nilai M-nya seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya kakak lanjutkan di video berikutnya aja ya. Soal berikutnya kakak lanjutkan di video berikutnya. Jadi video ini sampai nomor 10 dulu. Silahkan dicatat semua yang kakak bahas di video kali ini. Kemudian pahami. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Karena untuk video kali ini itu semua tingkat kesulitan soalnya kakak tingkatkan 1 tingkat lebih di atas daripada soal-soal yang kemarin. Karena soal-soal yang kemarin kakak rasa kakak anggap Rara sudah bisa ya. Karena menurut kakak di SMP Fastabikul itu grade-nya tinggi deh. Jadi kita harus tingkatkan tingkat kesulitan soal latihan kita. Maka silahkan dipahami, dicatat ya deh ya. Kakak tunggu jika ada pertanyaan. Kakak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.